Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Kali ini kita akan mereview unit yang sudah bisa ditebak ya. Unit ini dari tampilan awal sudah langsung terasa sekali KJW-nya. Ya, ini adalah unit 6 inch yang dirakit dari berbagai part ya, kombinasi menjadi unit seperti ini. Kita akan sedikit review. Ini unit saya bangun dari part-part yang saya dapatkan secara terpisah. Mayoritas saya dapatkan kondisinya second, hanya frame saja yang saya belikan baru ya. Baik, jadi secara tampilan looknya ini adalah KJWorks KP06 ya, dengan panjang 6 inch, gripnya juga ciri khasnya KJWorks. Tidak berpanjang lebar, kita langsung lihat internal partnya. Kalau ini saya rasa juga sudah cukup familiar ya. Ini Tokyo Marui Gold. Jadi slide locknya Tokyo Marui. Baik, partnya kurang lebih seperti ini. Kita akan bahas dulu dari upper dulu ya. Oke, upper ini basicnya adalah KJW. Ini saya dapatkan slide-nya terpisah ya, artinya saya beli part slide-nya saja. Kemudian seperti ini ya, blowback housing tidak saya lepas lah. Oke ya, jadi kita bahas dari slide-nya dulu. Ini slide saya dapatkan second. Kondisinya masih cukup baik, tidak ada pecah dan seterusnya. Jadi saya dapatkan slide ini tanpa rear set, jadi hanya slide dan front side ya. Jadi front side nya ini bawaan originalnya KP06. Kemudian saya punya simpanan rear side, ini kombinasi ya, jadi dudukannya ini punyanya Tokyo Marui. Kemudian bagian side-nya dia menggunakan fiber warna hijau, ini sudah ciri khasnya KP06. Jadi sebelumnya saya pernah punya KP06 yang saya modifikasi sedemikian rupa, kemudian saya ambil rear side-nya. Nah, kenapa dudukannya pakai Tokyo Marui? Karena dudukannya bawaannya KP06 saya modifikasi untuk cocking handle ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya gabungkan antara KJWorks dengan Tokyo Marui, jadilah seperti ini. Tapi alhamdulillah terpasang dengan baik dan bagus ya, tidak banyak wobble-nya, tidak banyak oblaknya. Tapi normatif lah, yang namanya rear set seperti ini, karena dia tidak ada mountingnya, ada oblak. Kemudian internal part yang selanjutnya adalah blowback housing. Jadi blowback housing ini seingat saya dia copotan dari 1911. Saya lupa mereknya, yang punyanya KJW atau punyanya WE. Saya pernah punya salah satunya, kalau nggak salah ini punyanya WE. Saya pasang di sini, dan ini kurang oke ya. Ini harusnya bisa diperbaiki, tapi belum saya perbaiki, nanti saya fitting dulu. Jadi ini punyanya KF. Dari sekian banyak blowback housing, saya belum pernah dapat yang langsung
cocok dengan KF. Jadi harus proses fitting dulu. Rata-rata dia itu keset karena diameter dalamnya KF ini terlalu kecil ya, harus di bore up dulu. Ini PR ya, ini mudah-mudahan malam ini bisa saya perbaiki. Sebenarnya nggak terlalu butuh waktu lama, asal toolsnya ada, ini cepat saja fittingnya. Nah ini jadi dia nyangkut-nyangkut. Oke, secara umum, secara fisik begitu, PR-nya masih ini aja. Jadi ini catnya juga masih ori bawaan ya, sudah ada yang kayak menjamur mau mengelupas beberapa bagian, sisanya ya gesekan-gesekan. Baik, saya singkirkan dulu. Kemudian bagian yang kecil dulu, springnya warnanya chrome. Saya rasa ini juga udah cukup familiar. Ini 140%, mereknya AIP. Kenapa saya pakai yang 140%? Sudah gitu masih saya tambah dengan buffer, karena slide KP06 ini bisa dibilang mungkin yang pernah saya tahu paling berat ya, karena materialnya babet. Saya nggak tahu yang benar apa, mungkin yang saya tahu ini babet ya. Jadi materialnya babet, cukup berat dan panjang, sehingga supaya cycle-nya oke, saya pakai ini 140% ditambah dengan buffer. Kenapa buffer? Basicnya memang saya tidak terlalu suka slide stop, tapi kalau yang lebih slide stop ya tinggal lepas buffer, insya Allah slide-nya akan ngelok ya pada saat PP habis. Oke, kemudian ini spring guide-nya punyanya KP07 1911, stylenya 1911, punyanya mereknya sama KJ Works juga, KJW. Oke. Kemudian saya rasa ini juga sudah bisa ditebak. Ini karetnya gas melon, sama ada dua ini. Ini adalah karet saya dapat dari mana saya lupa ini. Kalau nggak salah ini dari keran rusak. Saya lihat ukurannya pas dan kenyal, karetnya bagus, lebih bagus dibandingkan karet gas. Jadi saya pasang di sini. Ini juga sudah sangat familiar sekali dari warnanya. Ini punyanya Tokyo Marui Gold, sama seperti slide lock. Ini punyanya Tokyo Marui Gold. Baik, lanjut kita ke outer barrel. Nah, pada saat saya beli ini slide, yang tidak terpikirkan oleh saya adalah nyari slide 6 inci itu hampir bisa dibilang 95% mustahil ya. Sangat jarang sekali. Dalam durasi 1 tahun mungkin saya dapat cuman satu yang jual aja. Waktu itu pas belum butuh ya, jadi pas sudah butuh nyari lagi nggak dapat. Yang jual outernya saja, sehingga ini yang terjadi. Ini outer barrelnya Tokyo Marui Gold, saya kombinasikan dengan, saya sambung ini aluminium, bagian depannya aluminium, yang saya buat sedemikian rupa. Alhamdulillah ukurannya pas, cocok dan seterusnya. Ini saya ambilkan dari saya lupa nih, outer barrel AEG kalau nggak salah. Outer barrelnya AEG yang saya potong, tapi kok tebel ya, saya lupa ini AEG atau apa ya. Ya kayaknya AEG nih. Dengan saya ini outer barrelnya AEG, kemudian saya potong, ukurannya pas ya, seperti itu. Kemudian saya sambung. Ini sudah cukup kuat ya. Nah, sebelum saya sambung, ini saya potong dulu outer barrelnya yang gold ini. Saya lupa waktu itu, kalau nggak salah saya sesuaikan ukurannya 4.3, kemudian baru saya tambah lagi jadi 6.1, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian
outernya, innernya ini aluminium. Ini saya nggak tahu mereknya apa. Waktu saya beli unit, mereknya apa ya, KJW juga, KJW Revel ya, M4 gas blowback. Itu saya dapat bonus inner aluminium, tapi panjang ya, karena bawaannya Revel. Saya potong, kemudian saya buatkan tirusnya di sini. Tidak perfect tapi cukup rapi. Selanjutnya ini kalau nggak salah punyanya KJW KP07 kalau nggak salah, karena dia stylenya seperti ini. Saya ada lupa, atau punya TM. Seingat saya sih kalau nggak salah KJW, antara KJW atau TM. Karena nggak ada markingnya ya. Kemudian yang saya belum dapatkan sampai sekarang itu adalah backingnya atau rubbernya, itu warna hijau. Saya belum tahu mereknya apa, karena ini saya juga dapatnya ketika saya beli unit, kalau tidak salah 4.3, saya dapat bonus seperti ini. Jadi rubbernya warna hijau. Oke, ini ada, dilepas saja ya. Ini kemarin ada oblak sedikit, nanti kita sesuaikan lagi. Jadi itu yang saya belum tahu, belum ketemu ini mereknya apa. Baik. Nah, unit ini saya udah pernah punya KP06, ada kurang lebih 3 atau 4 unit ya. Mulai dari beli yang masih komplit, walaupun saya belinya saya beli second tapi masih komplit, ada 2 atau 3 kali. Ini kebetulan yang polos ya, jadi ada grafirnya Infinity. Saya pernah dapat yang Infinity beberapa kali juga. Jadi memang unit ini ketika dia menggunakan propelannya adalah green gas. Nah, for your information, jadi ini dia didesain untuk ada 2 sumber powernya. Yang pertama adalah green gas, yang selanjutnya adalah apa selain green gas. Jadi green gas dan CO2 ya. Jadi dari pabriknya memang seperti itu, dia ada 2 model. Nah, kalau pakai green gas ini saya akui memang kurang mantap tenaganya. Kenapa? Karena powernya terbagi 2 kan, satu nembak BB, satu dorong slide-nya nendang ke belakang. Karena slide-nya berat, jadi powernya itu yang dipakai untuk nendang BB itu cukup lemah. Jadi kalau pakai green gas ya mungkin di kisaran 300-an lah, atau di bawahnya kadang. Mungkin tergantung gasnya juga ya. Saya pernah coba pakai yang ET1000 yang gas loreng. Kemudian saya coba pakai Power Puff Puff Dino dan blowback Jangkis. Ya rata-rata di 300-an lah. Plus minus ya, kadang di bawahnya, kadang di atasnya.
Tetapi ketika pakai CO2 paling mantep nih. Cuman ya salah satu bakal ada yang korban. Saya pernah punya pakai CO2 itu sampai kalah di, saya lupa kalau nggak salah di sini chambernya problem sehingga slide-nya tidak bisa balik. Sempat repotan mau melepas karena ini ngunci. Nah di sini rada paksa sedikit, akhirnya baru lepas. Tapi kalau mau cari power yang mantep ya CO2 karena memang pressure-nya juga jauh lebih tinggi ya. Kembali ke style masing-masing ya. Lebih suka ke mana? Kalau suka power ya pakai CO2. Baik. Oke, kita pasang kembali untuk slide-nya. Sekarang kita bergeser ke lower set. Nah, lower set seperti yang saya sampaikan, hanya frame saja yang saya belikan baru ya. Ini baru, mereknya Army, ada markingnya, saya nggak paham markingnya apa. Dia STI 2011, materialnya sama seperti ini, jadi berat ini ya, bukan aluminium. Ini kalau di sananya dia bilangnya setnya bareng yang ada kompensator itu, kalau nggak salah staccato kah atau Costa Carry kalau salah, saya lupa. Jadi slide-nya slide 5.1 Costa Carry, dan ini dari bawaannya sudah seperti ini, bukan potongan. Jadi beberapa nanya itu dipotong enggak ini. Jadi memang kalau setnya di Army ini dia nanti nyambung dengan kompensator yang rada miring sedikit, kurang lebih segini panjangnya. Oke, jadi ini baru partnya gabungannya. Hammer ini, hammer setnya warna hitam, saya ambilkan dari copotannya dari Army. Internal part yang kecil-kecil ini, diskonektor dan sebagainya, ini campuran ya. Saya nggak bisa menentukan mereknya karena saya punya stok campuran. Kadang saya beli second, saya kumpulkan, tapi ini tidak ada yang baru, termasuk knockernya juga tidak ada yang baru. Jadi internal partnya, share dan lain sebagainya itu campuran mereknya. Spring tridentnya juga, spring kaki tiganya juga mereknya nggak terdeteksi lah. Kalau nggak TM ya mungkin AW atau yang lainnya. Tapi copotannya, saya bukan beli unit baru. Kemudian safety lever ini punyanya Army, warna hitam. Dia masih cukup bagus, nggak terlalu oblak yang kanan, masih bisa difungsikan untuk ngelok. Tapi kadang seperti ini. Dan ini umum ya. Kalau bukan steel ya seperti ini kejadiannya. Syukurnya karena kita memang pakainya tangan kanan ya, sering kita pakai yang kiri. Tapi bisa jadi ada juga yang kidal, dia bisa ngelok tapi susah turunnya. Saya rasa ini sudah umum problemnya di safety lever. Saya nggak tahu apakah ada metode khusus untuk part seperti ini, terutama yang material-material babet, supaya bisa bertahan lama. Kemudian untuk beaver tail safety gripnya ini juga copotan warna hitam. Ini mereknya AW Custom, seingat saya masih berfungsi, jadi dia tidak bisa rilis hammernya.
kalau belum ditekan. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya di bagian bawah lagi grip. Grip ini mereknya KJW, ini punyanya KP06. Jodohnya ini slide, tapi ini saya dapatkan terpisah, saya beli terpisah. Kemudian trigger, ini mereknya AIP aluminium. Trigger barnya sepertinya bawaan entah merek apa, saya dapatnya satu set dengan trigger ini. Bisa jadi AIP juga, cuman saya tidak bisa memastikan selain dari triggernya. Oke, kemudian di springnya ini standar copotan antara KJW atau TM. Nah, kemudian Magwell Dome ini punyanya mereknya AIP. Jadi saya cukup suka karena dia besar, cocok dengan KP06 karena dia slide panjang. Baik, ini bagian unitnya. Yang terakhir magazin. Magazin pakai Tokyo Marui. Di sini sudah kelihatan markingnya. Banyak bekas-bekas jatuh, cuman alhamdulillah magazin ini oke ya. Jadi dia magazinnya TM itu salah satu magazin yang oke sih menurut saya. Cuman rada berat memang dibandingkan dengan yang aftermarket seperti Prowin. Prowin itu sangat ringan sekali. Materialnya aluminium, ini babet. Tapi valve-nya oke, ini masih standaran, belum ada modifikasi. Oke. Mag release ini bawaannya grip KP06. Nah, untuk Magwell ini saya sudah lakukan proses fitting, nggak rapi. Fitting ini untuk apa? Untuk mengkompensasi penggunaan ini magazine base. Jadi awalnya dia sering mentok, kemudian saya potong, tapi ya itu nggak rapi. Kalau sekilas rapi, cuman secara detail masih kasar ya. Tapi sekarang sudah enak, udah mengunci dengan baik ya. Kadang kan dulu awal-awal ini dia kayak nguncinya karena nyangkut di Magwell, ngunci sedikit lagi pakai lepas, lagi dipakai lepas gitu. Baik. Ini kemarin sudah saya lakukan video tes nembak ya, tes nembak pakai green gas. Kisarannya di 300-an, di bawahnya sedikit. Saya nggak tahu apakah karena salah satu faktor ini saya rasa memang di nozzle-nya. Nanti akan saya fitting ulang, kemudian jika memungkinkan saya tes lagi ya. Kalau ada yang minat sebelum ini dilakukan fitting ulang, kemudian cocok harganya, saran saya carikan part aftermarket yang bagus ya untuk nozzle-nya, atau copotan juga boleh, tapi kalau bisa satu paketnya. Sebenarnya bawaannya ini bagus loh, awalnya bawaan KP06 ya, dia nozzle-nya merah, itu kuat, dia setahu saya salah satu yang oke dan tenaganya bagus. Beberapa saya punya KJW KP06 yang masih bawaan dari pabrik, dia bagus, gas rodnya oke, apalagi dia memang didesain untuk tahan dengan tekanan gas CO2. Oke, kita tes prefire. Ini saya sudah pastikan kosong ya. Cyclingnya seperti ini. Hammer down. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang berminat, cocok dan mau meminang, silahkan. Sementara saya posting di Tojo,
jika ada yang berkehendak transaksinya di Tokopedia, maka bisa saja saya akan posting di Tokopedia dengan ketentuan harga Toco ditambah 12% saja ya, karena sekarang Tokopedia cukup tinggi potongan buat sellernya. Kalau di Toco sampai saat ini belum ada potongan buat seller, jadi silahkan nanti komunikasi via chat dulu ya. Jika sudah check out baru kita bisa komunikasi via WA. Jadi untuk saat ini saya menjaga privasi saya kurang lebih seperti itu, karena saya pernah diteror banyak spam. Jadi saya menjaga dengan tidak share nomor dulu kecuali ketika sudah check out. Jadi ketika sudah check out kita komunikasi via WA boleh, via aplikasi marketplace juga boleh ya. Nanti silahkan disesuaikan. After salesnya juga saya siap memandu, saya siap bantu jika ada kendala setelah proses transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.